Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggreni Kurnia, Kalista Syifa Salsabila, Riana Mariam, dan saya Rizka Nanda Putri. Di sini kami akan membahas materi tentang biaya materai pajak, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPH-PB. Disimak ya teman-teman videonya. Atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. C. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. D. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek. Yang keenam, efek dalam nama dan bentuk apapun. Tarif bea materai 6.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama itu memuat tentang A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. B. Akte-akte notaris termasuk salinannya. Yang C. Akte-akte yang dibuat pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. Yang D. Surat-surat yang memuat jumlah dan mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Yang E. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan accept, yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Yang F. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Yang kedua, dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yang berisikan tentang surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain dari maksud semula. Tarif bea materai 3.000 dikenakan atas dokumen.
Yang pertama, surat-surat yang memuat jumlah uang dan mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Yang kedua, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Yang ketiga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Yang keempat, cek dan biliet biro dengan harga nominal berapapun apabila suatu dokumen atau kecuali biliet dan cek mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terulang bea materai. Pihak-pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan bea materai. Yang pertama, dengan menggunakan benda materai. Terdapat materai tempel dan kertas materai. Yang kedua, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Cara penggunaan bea materai. Yang pertama itu ada dari materai tempel. Yang A, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang B, materai tempel direkatkan di tempat tanda tangan akan dibubuhkan. Yang C, pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun, dilakukan dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya. Sebagian tanda tangan berada di atas materai dan sebagian lagi di atas kertas dokumen. Yang D, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan, sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas dokumen. Lalu yang kedua ada dengan menggunakan kertas materai. Yang A, dokumen ditulis atas kertas materai. Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Yang B, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Selanjutnya, bukan objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas satu dokumen yang berupa bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat yang telah disebutkan di atas, dan segala bentuk ijazah. Yang kedua, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang ketiga, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang keempat, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang keenam, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang ketujuh, surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian. Yang kedelapan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, pemateraian kemudian. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen tersebut harus melunasi bea materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Dokumen yang harus dilunasi dengan cara pemateraian kemudian adalah
1. Dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Pemateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen dengan menggunakan 1. Materai tempel, 2. Surat setoran pajak. Ketentuan pidana. Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktu mempergunakannya telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak. Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain untuk melunasi bea materai tanpa izin materai keuangan dipidanakan dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Ketentuan khusus. Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan 1. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. 2. Melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. Yang ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administratif yang terhutang menurut Undang-Undang Bea Materai daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi. Sanksi administrasi. Sanksi ini dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bea materai yang harus dilunasi kurang bayar. Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek bea materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus melunasi bea materai terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Dua, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. 3. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Yang keempat, hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Dikecualikan 1. Perwakilan diplomatik dan konsulat negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Orang pribadi atau badan
karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Orang pribadi atau badan karena wakaf, dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 2. Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan gubernur. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Dasar pengenaan pajak. 1. Nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli adalah harga transaksi, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah adalah nilai pasar, penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi. 2. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ditetapkan sebesar 80 juta rupiah. 3. Perolehan hak karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 350 juta rupiah. Cara perhitungan. Tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau tarif pajak dikali NJOP PBB dikurang NJOP TKP. Ketentuan bagi pejabat. 1. Pejabat pembuat akte tanah atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. 2. Pejabat pembuat akte tanah atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp250.000 untuk setiap laporan. 3. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pemungutan. Self-assessment. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Syarat pendaftaran. 1. Kewajiban wajib pajak. Wajib pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. 2. Surat setoran pajak daerah. Contoh soal bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya dengan nilai pasar 500 juta rupiah, NJOP yang tercantum dalam SPPT 800 juta rupiah, NPOP TKP 300 juta rupiah. Berapa besarnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Diketahui NPOP 800 juta rupiah, NPOP TKP 300 juta rupiah, NPOP KP 500 juta rupiah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang seharusnya terhutang 5% dikali 500 juta rupiah, sama dengan 25 juta rupiah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang 50% dikali 25 juta rupiah, sama dengan 12.500.000 rupiah. NPOP adalah nilai perolehan objek pajak, NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, NPOP KP adalah nilai perolehan objek kena pajak. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan
pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi. Ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Lalu contoh objek bangunan, yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Selanjutnya, ada subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Dan yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Ternyata, tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan hal tersebut. Yang kedua, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang ketiga, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang keempat, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP. Lalu tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yaitu sebesar 0,5%. Cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB baik untuk orang pribadi maupun badan harus mendaftarkan objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan didaftarkan. Sesampainya di sana, Anda perlu meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar proses berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan Anda. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui pengertian PBB, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, tarif, serta cara mendaftarkan objek pajak. Kini Anda juga perlu tahu dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan.
Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati atau wali kota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal, seperti dasar penetapan NJOP bumi. Itu ada letak, manfaat, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Lalu pada dasar penetapan NJOP bangunan, ada bahan yang digunakan dalam bangunan, letak, kondisi lingkungannya, dan rekayasa bangunan. Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. 1. Perbandingan harga dengan objek lainnya. Objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan sehingga NJOP bisa ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar. 2. Nilai perolehan baru. Penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. Dan yang ketiga, nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk online objek pajak. Jadi, nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. Selanjutnya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK nomor 4 tahun 2000, ditetapkan NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. 2. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Lalu selanjutnya ada nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak berutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam KMK nomor 201 KMK 04 tahun 2000, terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. 1. Objek pajak perkebunan sebesar 40%. 2. Objek pajak pertambangan sebesar 40%. 3. Objek pajak kehutanan sebesar 40%. Dan yang terakhir, objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah, persentase NJKP-nya sebesar 20%. Contoh soal. Pak Samiun memiliki rumah seluas 50 meter persegi dengan luas tanah 100 meter persegi. Harga bangunan tempat tinggal Pak Samiun adalah Rp500.000 dan harga tanah sebesar 1 juta. Berapa PBB yang harus dibayar Pak Samiun? Jawabannya adalah pada bangunan sebesar 50 meter persegi dikali 600.000 sama dengan 300.000. Tanah
100 meter persegi dikali 1.100.000 rupiah sama dengan 110 juta rupiah. Jumlah tanah dan bangunan sama dengan itu dijumlahkan menjadi 140 juta rupiah. NJKP-nya 20% dikali 140 juta rupiah sama dengan 28 juta rupiah. Dan PBB 0,5% dikali 28 juta rupiah sama dengan 140.000. Jadi PBB yang harus dibayar oleh Pak Samiun adalah 140.000 per tahun.